Halo sobat. Nah, sepertinya lebih 2 atau 3 yang akan saya tebang pohon pepaya California kita ini sobat. Nah, ini pohon pepaya California ya. Saya tumpang sarikan dengan kopi. Nah, ini umur kopi ini sudah 19 bulan. Jadi sudah 2 pohon yang saya tebang. 2 pohon pepaya California. Nah, ini sudah menghasilkan buah juga ya. Dan beberapa banyak juga sudah saya panen buahnya, tapi karena saya khawatir akan merusak tanaman kopi kita, maka saya tebang ini sobat. Tuh, nah ini buah saya tebang ya. Kemungkinan besar akan saya tebang lagi yang lain. Ini sistem pagar ya sobat. Kalau di bagian sini ini sistem pagar kita nanam kopi. Nah, kelemahan-kelemahan dari sistem pagar ada juga saya pernah posting ya. Selain keunggulannya juga banyak karena salah satunya bisa menampung banyak pohon kopi, tapi salah satu juga kita harus pertimbangkan kekurangannya dalam sistem pagar. Saya ulas sedikit ya. Yang pertama, penggunaan pupuk kita harus banyak, lebih banyak daripada sistem tradisional yang ukuran gang itu 3 meter ataupun 2,5 meter dengan jarak baris 2 meter. Kalau ini dengan seperti ini sobat, pengalaman saya pribadi harus menggunakan 2 kali lipat pupuk karena ini rapat ya, nutrisinya harus lebih banyak dibandingkan sistem tradisional ataupun sistem konvensional. Nah, ini yang kedua, kelemahannya kalau terlalu rapat di bawah 1 meter maka pertumbuhan tidak baik. Nah, makanya sistem pagar itu setidaknya 1 meter setiap baris sobat jaraknya ya. Nah, kalau ini 3 meter ini gang ini. Kenapa saya 3 meter? Karena tadinya ini saya tanam cabai dan juga jagung. Nah, ini sobat, ini sistem pagar ya. Nah, yang kedua, kelemahan sistem pagar adalah pembersihan rumput. Contohnya ini. Nah, di sela-sela ini kan gempet nih ya, di sela-sela pohon ya kita juga harus mengambil rumputnya. Jadi kalau ada yang bilang sistem pagar itu menghemat tenaga kerja ataupun tidak capek mengurus rumput, ya buktinya ini banyak juga rumputnya di sela-sela. Nah, ini umur 19 bulan ya. Jadi yang di posting mereka itu adalah yang udah umur 2 tahun mungkin, yang sudah rapat semua pahnya daunnya. Nah, kalau gitu ini kan 2 tahun, jadi bisa teman-teman lihat umur 19 bulan aja begini rapatnya. Nah, gitu ya. Dan sudah menghasilkan buah dan bunga yang banyak. Nah, ini umur 19 bulan. Itu sobat. Dan tadi sudah saya lakukan cukup mematikan ya, petikan keempat. Gitu. Nah, kalau ini sistem konvensional ataupun sistem tradisional sobat, dengan jarak itu 2 meteran. Dengan jarak 2 meteran ya sobat. Jadi di kebun saya ini ada beberapa sistem, ada sistem konvensional, ada sistem tumpang sari. Jadi saya tumpang sari dengan singkong, ada saya tumpang sari dengan pepaya, ada sistem pagar, dan ada juga ini rumput juga, ada juga yang saya buat itu sistem ya sobat. Kelemahan lain apa sistem pagar itu ya, kalau ini sistem konvensional ya. Nah, kelemahan sistem pagar itu adalah kalau kita malas penyepraian ataupun pemberian pestisida, maka akan banyak ulat ataupun jamur karena kurangnya cahaya matahari yang ada di sekitar petang kita ya. Apalagi ya sistem pagar itu kalau malas pemangkasan, pruning. Karena apa? Karena nantinya kan ini kan bercabang, ini kan
gempet itu. Nah, kalau saya pribadi sih, itu semua pengalaman masing-masing ya. Kalau saya pribadi, saran saya kalaupun mau sistem pagar, buatlah jarak itu setidaknya 1 meter dan peliharalah 2 batang utama ataupun 3 batang sejak awal, bukan nanti pada saat peremajaan. Kenapa? Karena menurut saya itu yang paling baik, menghasilkan banyak buah sejak dini, menghasilkan banyak buah. Nah ini pun seperti itu sobat. Ini kalau saya tidak pruning maka saya tidak tahu bahwa ada buah di sini. Padahal sini banyak buahnya kan. Nah yang sudah layak dipetik gitu. Jadi sempagar itu butuh ketelitian juga. Nah teman-teman hitunglah ada berapa banyak itu kekurangan sempagar saya lakukan jika tidak lakukan dengan baik penanganannya. Coba teman-teman hitung ulang ya urusan saya. Nah itu sobat. Nah jadi catatan ya, sistem pagar itu punya kelemahan dengan catatan apa, dan punya kelebihan juga dengan catatan apa. Jadi jangan terlalu fanatik dengan satu sistem gitu sobat. Nah kok saya pribadi karena sudah banyak panen pepaya, nah makanya ini saya tebang ini pepaya agar tidak mengganggu pertumbuhan kopi kita. Apalagi ini pepayanya saya tepang sarikan juga dengan alpukat. Jadi karena akar pepaya itu merambat jauh, makanya saya tebang aja gitu sobat, agar pertumbuhan kopi dan juga alpukat saya berkembang baik. Itu juga ada durian sobat. Oke sobat, gitu ya, kasih info ya sobat ya. Oke, terima kasih banyak sebelumnya. Nah ini contohnya sistem tumpang sari pepaya, hasilnya banyak juga buahnya ini ya. Buahnya banyak juga. Jadi utama itu pupuk. Nah kalau teman-teman punya dana yang banyak, ya beri aja pupuk yang banyak, penyepraian pestisida juga dengan yang baik. Nggak ada bedanya sih mau sistem pagar mau sistem tumpang sari. Ini buktinya nih, banyak buahnya juga. Intinya itu perawatan, pupuk, nah dan proses bibit. Apalagi ya ketelitian kita dalam melihat hasil apa kita lah, pekerjaan kita ataupun tanaman kita. Jadi jangan terlalu fanatik pada satu sistem ya. Kok saya sih enggak, karena ini salah pengalaman ya. Saya mohon maaf kalau ada menyinggung kata-kata saya, tapi ini pengalaman saya ya, apa yang saya lihat dari keluarga saya saya lakukan. Kebetulan juga kakek saya juga dulu petani kopi sobat. Dan saya juga sejak kecil juga bertani, walaupun sekarang ini sebagai hobi ya, sampingan ya itu sobat. Nah ini pohon alpukat kita, itu juga durian itu ada. Oke sobat, kasih info ya, mohon maaf sebelumnya kalau ada kata yang salah ya sobat. Terima kasih sebelumnya sobat. Salam sehat dan luar biasa.